Halo semua teman-teman kaum muda, selamat hari Minggu. Senang sekali kita hari ini bisa bertemu kembali dalam ibadah online kaum muda GKI Pondok Indah. Nah teman-teman, marilah kita mulai ibadah ini dengan penuh syukur dan sukacita karena Allah lah sumber sukacita sejati tersebut. Teman-teman, marilah kita memulai ibadah ini dengan menyanyikan lagu Tertawa. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau
Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku. Mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita. Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Rohmu hadir di sini. Saudara-saudara, ibadah ini terjadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih setia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Nah teman-teman, untuk di minggu hari ini kita kayaknya akan membahas sebuah tema yang sering banget kita dengar, sering banget orang-orang ngasih tahu terus gitu ya ke kita. Mungkin terkesan sepele atau kayaknya ya udahlah itu aja, kayaknya udah tahu kita gitu. Tapi itu menjadi hal yang penting banget gitu. Aku punya cerita sedikit gitu dari sebuah tema ini yang mungkin kayaknya teman-teman sering dengar juga gitu. Dari kecil kayaknya kita sering merasakan kalau misalnya kita jatuh gitu misalnya. Terus orang tua atau orang-orang yang lebih dewasa dari kita ketika ngelihat kita nangis biasanya malah menyalahkan lantainya gitu. Misalkan kesandung terus lantainya yang disalahin, padahal kan ya anaknya emang kesandung aja gitu ya. Lantainya nggak ngapa-ngapain. Dari kecil kayaknya kita udah terbiasa untuk menyalahkan situasi atau orang lain dalam hal-hal yang mungkin sebenarnya ada dalam kontrol diri kita gitu. Kita sering kali sampai sekarang juga misalkan ada diskon-diskon yang gede-gede banget gitu. Jadi kita tiba-tiba impulsif buying atau tiba-tiba kayaknya seneng banget gitu ngelihat barang-barang yang lebih murah dari biasanya, terus kita tergiur untuk membelinya. Nah biasanya kan kita juga jadinya oh iyalah masa gak beli sih, orang harganya jauh lebih murah, masa gak beli sih, kan ini lagi seru banget nih, semua orang juga punya. Padahal kayaknya penting gak penting ya kayaknya gak terlalu deh gitu. Seringkali kita malah jadi menyalahkan situasi dan orang lain, padahal balik lagi kontrol diri kita yang mungkin agak tergoyang dari situasi yang ada. Aku gak tahu kalau teman-teman gimana, tapi dari aku sendiri sih kayaknya sering banget melakukan hal tersebut. Gak usah jauh-jauh dari seminggu ini aja, kayaknya banyak banget hal-hal yang membuat aku kesel atau aku sedih banget, yang akhirnya merusak atau mengganggu kehidupanku yang lain. Padahal sebenarnya kalau aku coba kontrol dikit emosi aku, coba kontrol dikit apa yang aku inginkan, kayaknya aku akan jauh tidak melukai orang lain.
teman-teman, dengan tema ini aku juga mau mengajak teman-teman untuk memikirkan seminggu ini kira-kira adakah hal-hal, perkataan, tindakan, pikiran yang mungkin melukai hati orang-orang di sekitar kita dan melukai hati Tuhan. Aku ingin ajak teman-teman untuk menyanyikan lagu Mampirlah Dengar Doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah menyertai kami dalam setiap apapun yang kami lakukan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang sudah Kau limpahkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, di saat ini kami ingin datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami ingin meminta ampun ya Tuhan atas segala perkataan, tindakan, dan pikiran kami ya Tuhan yang seringkali melukai orang-orang di sekitar kami, melukai diri kami sendiri, dan terutama melukai hati Engkau ya Tuhan. Maafkan kami ya Tuhan. Kami ingin menjadi lebih seperti Engkau ya Tuhan. Kami ingin menjadi berkat ya Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan, untuk menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas segala pengampunan yang sudah Kau berikan ya Tuhan, atas segala sukacita yang Kau berikan kepada kami. Kami ingin menjadi manusia yang lebih baik lagi ya Tuhan, yang semakin serupa dengan Engkau. Tolong pimpin kami ya Tuhan, tolong bimbing kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Berita anugerah hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai 10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita supaya kita
Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Demikian berita anugerah dari Allah. Mari kita memberikan salam damai kepada orang-orang di sekitar kita. Salam damai. Kuat perkasa, tak lekat pada manusia. Rapuh lemah hakikatnya, ya Allah memampukannya. Tangan kanannya menopang, tangan kirinya menyayang. Peluknya hapuskan bimbang, teranglah jiwa penuh terang. Engkau dan aku pun sama, jalani hidup yang Bapa. Marilah satukan asa, bersama raih bahagia. Tangan kanannya menopang, tangan kirinya menyayang. Peluknya hapuskan bimbang, teranglah jiwa penuh terang. Dalam salibnya yang mulia, bukti sahabat setia. Rengkuh semua ciptaannya, cinta damai sejahtera. Tangan kanannya menopang, tangan kirinya menyayang. Peluknya hapuskan bimbang, teranglah jiwa penuh terang. Ya saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan mengawalinya dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, berikanlah kami pengetahuan yang benar tentang Engkau sehingga kami mendapatkan kesempatan untuk memahami kehendak-Mu. Biarlah kami juga melalui pemahaman itu dapat bertindak sesuai dengan kehendak-Mu seperti Kristus dalam tuntunan Roh Kudus. Di dalam nama Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, bacaan kita diambil dari surat Yakobus. Pasal yang pertama, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Yakobus 1 ayat 12 sampai 15. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut.
Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, ada banyak kisah di dalam media massa. Ketika artis-artis itu memilih untuk bercerai, biasanya ada statement yang unik yang selantiasa kayak jadi tren begitu ya. Ini sudah kehendak Tuhan. Oke. Ini sudah kehendak Tuhan. Lalu ketika ada kecelakaan atau kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan begitu ya, seringkali ada orang yang kemudian mengatakan ini kehendak Tuhan. Di satu sisi begitu. Tetapi di sisi lain, acap kali orang mudah menyalahkan juga pihak yang dianggap sebagai pihak yang jahat. Kalau tadi ketika menyerahkan pada Tuhan, pada Allah, itu seolah-olah hal-hal apapun yang baik dan buruk itu lahirnya dari Allah. Tetapi ada pihak lain yang punya pendapat bahwa yang buruk lahir dari sosok yang si jahat, katakanlah setan begitu. Maka orang itu juga melakukan tindakan yang kurang lebih mirip, yaitu menyalahkan pihak yang jahat tadi. Contoh kasus adalah ketika seseorang muda-mudi kehilangan kendali atas dirinya sendiri, lalu kemudian mereka masuk dalam aktivitas seksual yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, lalu mereka harus menanggung akibatnya, harus terjadi hamil di luar pernikahan, lalu kemudian masuk dalam nuansa pastoral. Ketika ditanya, mereka dengan santai menjawab, kami enggak salah Pak. Yang salah itu setan yang menggoda kami. Ini mirip dengan kisah Adam dan Hawa ya. Ketika Tuhan bertanya, di mana kamu, mengapa kamu makan buah larangan itu? Jawabannya yang salah mesti pihak lain, bukan dirinya sendiri. Bahkan tadi Vina juga sudah mengatakan, kita dibiasakan dalam budaya kita untuk mencari kambing hitam. Kasihan kambingnya sebenarnya teman-teman. Tetapi itulah kebiasaannya. Kalau ada anak jatuh jalan begitu, biasanya orang-orang kebanyakan di masa saya ya, entah masih ada enggak di zaman ini. Ketika anaknya menangis, lalu kemudian untuk mendiamkan anaknya, batunya yang disalahin. Bahkan batunya atau ketika kesandung kursinya yang kemudian dipukul. Udah enggak usah nangis. Tapi yang dipukul kursinya, artinya yang salah kursinya, yang salah batunya, yang salah pihak yang lain. Nah teman-teman, ketika kita merenungkan tema hari ini, si nafsu yang menyeret, kita berbicara tentang pertanggungjawaban diri sebenarnya. Di dalam Yakobus kita mendapati kalimat yang dengan sangat tegas, ketika pencobaan itu datang, janganlah engkau berkata itu dari Allah. Sebab Allah tidak mau dicobai dan Allah juga tidak akan mencobai siapapun. Tidak ada yang jahat yang keluar dari Allah. Ya. Lalu kemudian Yakobus mengatakan lebih lanjut bahwa semua hal itu sebenarnya berangkat dari keinginan. Keinginan yang dibuahi oleh si jahat itu kemudian melahirkan dosa. Dan dosa kemudian melahirkan maut. Jadi segala sesuatu sebenarnya berangkat dari hasrat diri kita berhasil dikendalikan atau tidak. Ada banyak orang yang terjebak di dalam pinjaman online. Betul ya? Biasanya pinjaman itu digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak terlalu penting. Banyak orang yang terjebak dalam kredit, tetapi untuk hal-hal yang tidak signifikan, tidak urgent sifatnya. Hanya sekedar lihat motor baru, lihat mobil baru, lebih bagus, ya, lebih muda umurnya. Karena mata itu melihat, ada dorongan keinginan untuk memiliki, lalu kemudian yang terjadi adalah mereka tergoda. Sebenarnya nggak perlu. Di rumah saya masih ada motor tahun 2001 dan baik-baik saja, tanpa harus diganti. 2001 mungkin teman-teman udah lahir belum ya? Ada yang belum lahir kali ya teman-teman remaja ya. Mungkin lebih tua motor saya daripada usia teman-teman semua. Tetapi yang penting fungsinya. Kadang-kala orang mencari sesuatu yang sifatnya bombastis luar biasa. Demi mencapai itu kemudian
mengorbankan segalanya karena gagal mengendalikan hawa nafsunya. Apalagi kemudian ketika kita dengan mudah tergoda oleh promo-promo. Seperti Vina tadi katakan, promo-promo ini, itu, dan sebagainya. Ya kalau kita ada dananya, kita sanggup dan itu kebutuhan kita, nggak apa-apa. Tetapi kadang-kadang ada yang nggak ada, diada-adakan. Ada yang tidak mampu mengendalikan diri sendiri dan kemudian jatuh ke sana. Demikian juga eksploitasi seksual. Di masa Prapaskah ini, minggu ini kita berbicara sebenarnya tentang salah satu dari 7 dosa maut, lust atau luxurious. Ya, nafsu, hawa nafsu yang juga menyangkut birahi. Teman-teman, ada begitu banyak orang masuk ke dalam kehidupan seksual yang tidak sehat. Ada begitu banyak orang yang kemudian terjebak di dalam perilaku-perilaku yang menyimpang. Ada begitu banyak orang yang akhirnya malah justru masuk ke dalam sebuah situasi kehidupan penyakit yang akhirnya menularkan pasangannya, yang akhirnya menularkan keluarganya, yang akhirnya kemudian membawa kematian. Ada banyak habit yang kemudian merusak kehidupan relasi cinta kasih dalam keluarga. Karena apa? Karena penyakit dorongan seksual itu tidak berhasil dikembangkan. Padahal saudara-saudara, yang terjadi di dalam kehidupan muda, dorongan itu sedang meluap-luapnya, bukan? Nah ini yang harus kita pikirkan. Anda ketika masih dalam usia muda, Anda punya dorongan secara biologis yang sangat kuat di sana. Tetapi justru itu yang harus kita pertimbangkan dengan baik supaya tidak menjadikan kejatuhan di masa depan. Kalau mau dilihat statistiknya, ada begitu banyak kisah perkosaan. Ada begitu banyak kisah eksploitasi. Lebih banyak perempuan. Ya, meskipun ada juga eksploitasi laki-laki, tetapi lebih banyak perempuan. Karena apa? Karena begitu banyak orang di dunia ini yang memanfaatkan itu sebagai ruang bisnis untuk apa? Agar Anda dan saya terjebak di situ selamanya. Ya. Menurut salah satu dosen saya ketika mengajar etika Kristen waktu itu, ada hal yang menarik. Dia menjelaskan tentang penyimpangan kromosom. Ini perlu kita tanyakan lagi kepada ahlinya tentunya. Tetapi saya ingat betul, simbol penyimpangan seksual, simbol video-video yang tidak pada tempatnya itu adalah XXX. XXX itu kromosom, penyimpangan kromosom. 3 kromosom perempuan dan orang dengan kromosom XXX itu possibility rate matinya hampir 100%. Jadi ketika saya misalnya dilahirkan dengan kelainan kromosom yang demikian, ketika saya membawa XXX saya mati. Jadi sebenarnya ketika kita melihat simbol XXX itu, kita sedang mengatakan bahwa kita kalau nyemplung ke situ mati. Ya. Yakobus mengatakan keinginan itu kalau dibuahi oleh dosa dan dosa itu akhirnya melahirkan maut. Ya mungkin saya terlalu terbuka dalam khotbah ini, nggak apa-apa. Sekali-kali penting untuk dibukakan secara terbuka bahwa Anda harus tahu bahwa simbol itu adalah simbol kematian. Simbol kerusakan diri, bahkan simbol kematian relasi. Ada begitu banyak quote, silahkan Anda cari di dalam browser Anda. Ya, silahkan Anda cari. Ketika Anda mendasari dengan cinta, maka relasi Anda akan bertahan lama, bahkan semakin bersemi kehidupannya. Tetapi ketika Anda berelasi berdasarkan nafsu, itu kadarnya akan semakin turun dan akan semakin hambar. Jadi bagi saudara-saudara yang membangun relasi, tolong koreksi diri, lihat diri sendiri. Apa dasar Anda membangun relasi dengan pasangan Anda saat ini? Hanya karena nafsu, dorongan seksual semata, atau cinta yang sesungguhnya? Karena apa? Ketika cinta yang sesungguhnya itu akan menyuburkan kehidupan Anda dan menjadi buah. Dan ingat, kalau kita mendasarkan segala sesuatunya atas dasar nafsu, baik secara seksual maupun nafsu dan keinginan yang lain, kita akan melihat yang lain, orang lain, pihak lain itu sebagai ongkos atau objek
dari kepuasan diri kita. Dari situ saja kita sudah bisa melihat bahwa tidak ada kesetaraan dalam relasi berhubungan dengan sesama. Kalau kita dikendalikan oleh hawa nafsu, maka orang lain itu akan menjadi pihak yang hanya sekedar ada untuk memuaskan kita. Tidak ada relasi yang seimbang. Tidak ada relasi yang mutualisme. Satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, menyadari keinginan. Itu penting. Ketika ada dorongan keinginan, berhentilah sejenak. Pikirkanlah itu. Pertimbangkanlah. Di Alkitab kan kita juga menemukan bukan boleh atau tidak boleh, tetapi apakah itu membangun. Pikirkan itu. Jangan hanya sekedar pikir ini jahat, baik, benar, dan sebagainya. Jangan hanya itu, tetapi apakah itu membangun kehidupanmu. Bukan hanya untuk short term saja, tetapi untuk long term. Nah, ini kita harus beranjak dalam satu titik kedewasaan baru, yaitu bertindak setelah berpikir. Kadang kita bertindak tanpa berpikir. Sehingga kadang-kadang banyak orang yang menyesalinya di kemudian hari. Jangan mudah tergoda dengan layar sempit smartphone Anda. TikTok, Instagram, Facebook. Semua itu kadang memiliki rancangan algoritma yang menarik Anda untuk gagal menguasai keinginan. Bukan berarti saya melarang Anda membukanya. Bukan. Tetapi bukalah dengan kesadaran dan kedewasaan. Jangan mudah terpancing oleh hawa nafsu. Hawa nafsu keinginan apapun juga. Pertimbangkanlah dulu kegiatan, tindakan sebelum Anda mengambil sebuah keputusan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah pesan firman hari ini. Jangan pernah tunduk terhadap hawa nafsu. Keinginan kita kalau tidak dikuasai akan menjadi monster yang menguasai kita. Pribadi yang sehat adalah pribadi yang mampu menguasai keinginan, bukan dikuasai oleh keinginan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama mengaku iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Mari teman-teman, kita menaikkan doa syafaat kita. Kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa, terima kasih atas pertemuan dan ibadah online kaum muda pada hari ini yang boleh kami hadiri. Kami mengucapkan syukur atas berkat karunia Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih atas firman yang sudah Tuhan berikan kepada kami, yang mengingatkan kami untuk selalu menjaga hawa nafsu kami. Tuhan kiranya memperlengkapi dan menyertai setiap langkah kehidupan kami. Kami mengucapkan syukur ya Bapa,
atas kesehatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami, bagi keluarga kami, dan juga orang tua kami. Kami berdoa untuk seluruh teman-teman yang hadir di dalam ibadah ini maupun yang belum dapat hadir. Tuhan juga menyertai dalam setiap kehidupan kami. Untuk teman-teman yang sedang menjalani sekolah atau kuliah, baik pertemuan fisik maupun online, Bapa yang kiranya menyertai setiap proses belajar mengajar yang kami jalani agar dapat berjalan dengan baik. Untuk teman-teman kami yang bekerja, baik di perusahaan maupun dalam usaha masing-masing, Tuhan juga kiranya memberkati setiap usaha-usaha yang dilakukan. Dan untuk teman-teman kami yang mengalami kondisi pandemi ini, mencari pekerjaan, kami percaya Tuhan juga menyertai dan juga Tuhan menunjukkan jalan-Mu bagi setiap teman-teman kami. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang dalam kondisi pandemi ini, khususnya program-program yang dijalankan pemerintah, baik itu program vaksinasi maupun PPKM dan juga prokes, kiranya seluruhnya Tuhan boleh berjalan dengan baik dan semuanya untuk kedamaian di dunia ini. Kami serahkan doa-doa kami ini ya Bapa, setiap pergumulan-pergumulan kami. Kami percaya Engkau yang menilik setiap hati kami, setiap relasi kami dengan teman-teman kami, dan kami percaya Tuhan yang terus menuntun setiap langkah kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami ya Bapa, agar kami senantiasa layak di hadapan-Mu. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Teman-teman, marilah kita nyatakan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Ayat persembahan pada hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur karena Dia kepada Allah Bapa kita. Bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Inilah persembahan kami. Tuhan tolong gunakan persembahan ini supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain ya Tuhan. Dan kami juga mau mempersembahkan hidup kami ya Tuhan sebagai persembahan kami yang hidup ya Tuhan. Tolong gunakan kami untuk apapun ya Tuhan yang Engkau ingin kami lakukan ya Tuhan. Tolong supaya kami bisa melakukan setiap hal untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, izinkan aku untuk sharing sedikit dari apa yang tadi aku sudah dapatkan dari Kak Boni. Tadi kayaknya menarik banget nih dari khotbahnya Kak Boni, ada beberapa tips kalau yang aku dapatkan gitu ya. Yang pertama, bahwa apapun yang perasaan yang teman-teman lakukan itu benar adanya gitu ya, bahwa normal banget untuk teman-teman merasakan hal tersebut. Tetapi yang kedua adalah bahwa acknowledgement itu bukan berarti bahwa kita
boleh seenaknya melakukan apapun yang kita mau. Bahwa setiap kita mau melakukan sesuatu, kita perlu diam terlebih dahulu, kita pikirkan dulu. Bukan cuma tentang mana yang baik atau yang salah gitu ya. Tapi bisa jadi banget mana yang lebih baik di antara dua yang baik. Mana yang lebih menjadi berkat untuk orang lain. Apakah tindakan atau perkataan yang ingin kita lakukan dan ucapkan, apakah hal-hal tersebut itu berkenan di mata Tuhan dan menjadi berkat untuk orang lain. Nah, teman-teman, sambil bangkit berdiri, aku mau undang teman-teman untuk menyanyikan lagu Love, Faith, and Purity. Semoga kita dengan menyanyikan lagu ini kita juga mau melakukan apa yang menjadi berkat bagi orang lain, supaya apapun dari tindakan kita, dari apa yang kita katakan, orang lain bisa melihat Tuhan di dalam apapun yang kita lakukan. Mari kita menyanyikan Love, Faith, and Purity. Ya teman-teman, kita sudah mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan mengakhirinya dengan berkat dari Tuhan, tapi sebelumnya kawan-kawan yang di tempat ini maupun yang ada di rumah, ada satu budaya yang harus kita perangi saat ini, yaitu flexing. Budaya pamer. Ya, budaya pamer yang membuat orang screaming. The true rich whispers. Tetapi the true poverty is scream. Jadi mereka berteriak-teriak dengan flexingnya tadi. Oke teman-teman, kendalikan dirimu dan gak perlu memamerkan apapun, karena Tuhan yang kaya justru memberkati orang, bukan memamerkannya. Mari kita akhiri dengan berkat dari Tuhan. Kasih karunia Allah membuatmu kaya dalam segala sesuatu. Cinta kasih Kristus membuatmu menjadi berkat dalam segala sesuatu. Dan kuasa Roh Kudus membuatmu mampu berpikir
sebelum bertindak, dan menjaga dirimu tetap suci dan kudus, jauh dari dosa dan jauh dari maut, dari kini sampai selama-lamanya. Amin.